Mereka pengen kayak happiness mereka tuh diatur sama mereka. Makanya gimana lu tuh bersama Arhan terus kemanapun Arhan pergi? Ya mungkin ya, nggak tahu. Tak ada itikat baik dari Edward, Kimberly kembali datangi polisi. Kimberly Ryder kembali mendatangi Polres Metro Jakarta Selatan Kamis siang kemarin guna memenuhi panggilan pihak kepolisian. Melengkapi laporannya atas kasus dugaan penggelapan mobil yang dilakukan Edward Akbar. Tadi kita sudah ada penambahan pertanyaan sekitar ada 10 pertanyaan. Aku aja yang sedih dan akhirnya aku sharing di Instagram aku tuh, aduh ya Allah, kasihan banget. Kali aja kalau bapak yang ngelihat ini terketuk hatinya gitu loh, lo mikirin anak-anak. Merasa tak ada jalan lain, Kim pun terpaksa lakukan ini. Sebab tidak ada itikat baik dari Edward untuk mengembalikan mobilnya. Padahal ada 2 mobil yang dibawa Edward. Udah sempat aku sebelum laporan sih sebenarnya, udah sempat aku datengin ke rumahnya. Aku udah jelaskan posisi aku juga ke mamanya gitu. Dan mamanya saat itu juga ngerti kalau itu memang atas nama aku mobilnya, dan aku mau pakai juga buat anak-anak aku. Kim juga harus rela bolak-balik ke kantor polisi, padahal dirinya sendiri sedang berusaha mencari penghasilan tambahan agar segera dapat membeli mobil baru untuk kedua anaknya. Capek banget sebenarnya. Baru pulang jam 3 pagi. Kalau aku mah gampang gitu. Aku alhamdulillah kalau kerja syuting ada jemputan. Anak-anak aja yang kasihan karena masalahnya bukannya mobilnya nggak ada sebenarnya. Aku lagi kerja supaya anak-anak ada mobil baru supaya mamaku dan anak-anak bisa gampang lah travelingnya. Bukan hanya itu, Kim pun juga menantang Tamara Blazensky yang merupakan tante Edward untuk bertemu, lantaran sempat menyindir Kim dalam akun Instagram pribadi miliknya. Ya, artis lawas itu mengatakan, jika memang permasalahan antara Kim dan Edward ada pada mobil, maka Tamara akan dengan senang hati rela berikan mobil untuk anak-anak Kim sebagai transportasi gratis. Itu nggak penting sebenarnya, mamaku juga bisa gitu loh, bukan soal disetirin, bukan soal dikasih mobil atau apapun. Mobilnya udah ada 2. Itu masalahnya gitu. Enggak sih sebenarnya, aku bukan bermaksud untuk nyindir apa gimana sih, enggak sama sekali. Aku bilang, halo Kak, ya kalau mau diobrolin tentang ini, ayo kita teleponan gitu sih. Ayo kita ngobrol. Pratama Arhan angkat bicara, netizen diminta tak campuri urusan rumah tangganya. Di tengah suami sedang berjuang dan berkarir di Korea Selatan untuk keluarga dan istrinya, Aziza yang tinggal di Indonesia diduga telah bermain api di belakang sang suami. Kabar berhembus awalnya bersumber dari unggahan Rachel yang diketahui baru putus dengan Salim Nauderer. Usai kabar ini, Pratama Arhan akhirnya angkat bicara soal kabar perselingkuhan yang dilakukan oleh istrinya Aziza Salsa. Melalui konten eksklusifnya, Arhan pun menegaskan jika netizen sama sekali tak ada hak untuk mencampuri urusan rumah tangganya. Selain itu, beredar sebuah video di bandara yang diduga Aziza. Benarkah Aziza langsung terbang ke Korea untuk bertemu Arhan? Saat ini Arhan memang tengah berada di Korea Selatan seorang diri, tanpa ditemani sang istri. Hal ini juga menjadi pertanyaan salah satu warganet saat berada di Korea Selatan. Mereka pengen kayak happiness mereka tuh diatur sama mereka. Makanya gimana lu tuh bersama Arhan terus kemanapun Arhan pergi? Ya mungkin ya, nggak tahu. Ya kali itu maksudnya doa. Doa.
Selain mengaku rumah tangga mereka baik-baik saja, yang teranyar melalui kuasa hukumnya Ega Martadinata, Azizah pun melaporkan sejumlah akun media sosial yang menyebarkan hoaks dan memfitnah seputar dirinya ke Bareskrim Polri. Kalau bikin down enggak, tapi aku kaget. Jadi mereka tuh bikin Spekulasi, konspirasi sendiri kayak kenapa ya Ziza nggak berangkat, terus kayak mereka bikin kayak oh ini lagi sebenarnya mau ini nih sama temen-temennya gitu. Oh gitu. Itu cuma bikin drain aja sih, kayak apa sih lu semua kenapa sotoy gitu. Ya, diketahui perjalanan cinta Azizah dan Arhan menuju ke pelaminan memang cukup singkat. Hanya butuh 2 bulan saja usai perkenalan dan menikah di Jepang pada 20 Agustus 2023. Keduanya pun kerap memamerkan kemesraan dan kebucinan mereka di publik. Menurut aku yang beda sekarang itu cuman kayak jadi lebih banyak dapat perhatian dan jadi harus hati-hati aja. Lebih hati-hati mana yang harus bisa di-share, mana yang enggak gitu. Pasangan Pasha Ungu dan Adelia Pasha kompak wisuda bareng. Hampir drop out, pasutri Pasha Ungu dan Adelia Wilhelmina, istrinya, akhirnya berhasil menyelesaikan studinya di Universitas Tadulako, Palu, Sulawesi Tengah. 14 Agustus kemarin, pasangan suami istri itu menjalani wisuda bersama setelah 7 tahun kuliah. Ya, proses berwisuda itu kan sakral menurut saya. Kita bersyukur karena kita bisa sampai di titik itu gitu. Sebenarnya kan udah lama itu dari sejak waktu wali kota gitu kan. Sudah hampir 7 tahun, jadi memang sudah harus diselesaikan, kalau enggak nanti bisa drop out. Bahagia dan lega, itulah yang dirasakan Pasha dan Adel usai mengikuti acara wisuda Angkatan 125 Universitas Tadulako, Palu. Keduanya pun nampak bangga bisa menyelesaikan studi S1-nya di tengah kesibukan yang padat. Senang lah, senang. Kita bisa menyelesaikan tugas belajar kita, meskipun agak terlambat selesainya, tapi alhamdulillah bisa selesai dengan baik. Ya sebenarnya itu kuliah itu udah lama banget ya, waktu kita pas ya menjabat di Sulteng di Kota Palu, Adel juga sambil kuliah juga barengan sama Pasha. Dulu ngambilnya kelas non reguler, memang kita kuliahnya secara online, terus juga kemarin kepotong sama COVID juga, terus juga kita selesai tugasnya, dan kemarin itu adalah batas terakhir aku untuk ujian akhir. Ya, tak ada kata terlambat untuk menuntut ilmu. Pasha dan Adel mampu membuktikan hal itu. Mereka baru mendapatkan gelar sarjana hukum di usia Pasha yang menginjak 44 tahun dan Adel 35 tahun.